Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 290225001 dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE Akti MSI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis transaksi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester. Di sini ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis yaitu peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Nah, di sini ada transaksi-transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu keseluruhannya terjadi dalam satu perusahaan saja. Nah, yang kedua, transaksi eksternal yaitu kebalikan dari internal seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan dasar akuntansi seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dan diperluas lagi, ekuitas yaitu modal saham jasa ditambah saldo laba. Nah, saldo laba diperluas lagi menjadi pendapatan, beban, dan dividen. Di sini aset yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan liabilitas yaitu klaim terhadap aset atau utang dan kewajiban yang ada. Selanjutnya, ekuitas yaitu klaim kepemilikan total pada aset. Nah, pendapatan yaitu jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Beban yaitu seperti utilitas, gaji, dan lain-lain. Nah, dividen yaitu mengurangi saldo laba tapi bukan beban. Dividen mewakili laba neto yang kemudian tersedia dan didistribusikan ke pemegang saham. Nah, di sini ada jurnal umum. Contohnya seperti Ray dan Barbara membuka perusahaan pemrograman komputer dengan kepemilikan nil dalam SoftByte Inc. dalam 1 September 2014. Nah, pengerjaannya nomor 1, mereka menginvestasikan uang sebesar 15.000 euro dan menerima saham biasa. Di sini berarti kita masukkan ke dalam kas dan mereka mendapatkan modal. Di sini berarti kas naik dan modal naik. Di sini ada akunti, yaitu akunti kas kan ditambah 15.000 euro berarti naik. Berarti kita simpan di debit. Selanjutnya akun modal, karena naik kita taruh di kredit. Nah, yang kedua, SoftByte Inc. membeli peralatan komputer seharga 7.000 euro secara tunai. Nah, otomatis di sini uang kas diambil sebesar 7.000 euro dan peralatan bertambah menjadi 7.000 euro. Nah, di sini dalam akunti kas berarti kas kan diambil 7.000 berarti berkurang kita masukkan ke kredit. Akun peralatan berarti bertambah kita masukkan ke debit. Nah, selanjutnya SoftByte Inc. membeli kertas dan perlengkapan komputer lainnya yang diharapkan akan digunakan selama beberapa bulan seharga 1.600 euro. Nah, berarti di sini uang kas diambil kembali menjadi kredit dan perlengkapan berarti bertambah 1.600. Di dalam akun kas akunti berarti masuk ke dalam kredit karena mengalami pengurangan. Selanjutnya akun perlengkapan T berarti naik karena mendapat tambahan atau menjadi naik. Selanjutnya, SoftByte Inc. menerima pembayaran tunai dari pelanggan atas pemrograman yang diberikan sebesar 1.200 euro. Berarti uang kas naik karena menerima pembayaran dari pelanggan. Berarti jatuhnya itu di debit dan berarti modal itu bertambah menjadi 1.200. Dalam akunti kas berarti masuk ke dalam debit karena mengalami penaikan dan akun modal masuk ke dalam kredit. Nah, selanjutnya SoftByte menerima tagihan sebesar 250 euro dari Daily News untuk iklan tetapi menunda pembayaran sampai tanggal berikutnya. Nah, di sini berarti masuk beban iklan
sebesar 250 euro dan utang membeli iklan secara kredit 250.000 euro. 250 euro. Akun beban iklan berarti masuk ke kredit, akun utang berarti masuk ke debit. Yang keenam, ShopBuyIns memberikan jasa pemrograman seharga 3.500 euro untuk para pelanggannya. Perusahaan menerima kas sebanyak 1.500 euro dari para pelanggan dan menagihkan sisanya sebesar 2.000 euro. Berarti di sini kas bertambah 1.500 dan piutang bertambah juga 2.000 euro dan modal berkurang. Di sini berarti akun kas masuk ke debit dan akun piutang masuk ke debit, akun modal masuk ke kredit. Selanjutnya, ShopBuy membayar beban berikut secara tunai seperti sewa toko sebesar 600 euro, gaji dan upah karyawan 900 euro dan utilitas 200 euro. Nah, di sini berarti masuk ke dalam kas semua dijumlahkan menjadi 1.700 euro. Kas di sini akun kas berarti masuk ke kredit. Dan akun modal berarti masuk ke debit. Selanjutnya, ShopBuy membayarkan tagihan dari Daily News sebesar 250 euro. Berarti di sini kas itu berkurang 250 euro. Dan selanjutnya utang membayar tagihan 250 euro. Di sini akun kas masuk ke kredit sebesar 250 dan akun utang masuk ke debit. Selanjutnya, ShopBuy menerima kas sebesar 600 euro dari para pelanggan yang telah ditagihkan atas jasa yang diberikan. Berarti di sini masuk ke kas, kasnya menjadi naik. Piutang menerima kas para pelanggan yang telah ditagihkan atas jasa yang diberikan sebelumnya, yaitu 600 euro. Nah, dalam akun T, akun kas berarti masuk ke debit, dan akun T piutang masuk ke debit juga. Selanjutnya, perusahaan membayar dividen sebesar 1.300 euro ke Ray dan Barbara Neal, para pemegang saham ShopBuyIns. Nah, di sini berarti kas masuk berkurang dan modal perusahaan membayar sebesar 1.300. Dan berarti akun T kas masuk ke kredit dan akun modal masuk ke kredit. Nah, selanjutnya di sini ada neraca saldo. Terdiri dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini aset ada kas tambah peralatan sama dengan utang ditambah modal. Nah, nomor 1, mereka itu Ray dan Barbara menginvestasikan uang sebesar 15.000 euro dan menerima saham jasa. Berarti di sini masuk ke kas dan modal. Kita masukkan ke dalam kas dan modal. Selanjutnya, yang nomor 2, ShopBuyIns membeli peralatan komputer seharga 7.000 euro secara tunai. Berarti di sini kas berkurang dan peralatan bertambah. Jadi totalnya, yang nomor 2 itu kas menjadi 8.000 euro, peralatan menjadi 7.000 euro, dan ekuitas modal masih 15.000 euro. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, ShopBuyIns membeli kertas dan perlengkapan komputer lainnya yang diharapkan akan digunakan selama beberapa bulan seharga 1.600. Membeli perlengkapan berarti di sini aset ditambah perlengkapan. Nah, di sini kita masukkan ke perlengkapan yaitu 1.600 euro. Dan berarti utang juga bertambah menjadi 1.600 euro. Nah, selanjutnya yang nomor 4, ShopBuyIns menerima pembayaran tunai dari pelanggan atas pemrograman yang diberikan sebesar 1.200. Berarti di sini masuk ke dalam kas 1.200 dan ke dalam modal juga 1.200. Sehingga hasilnya menjadi 9.200 euro dan 16.200 euro. Nah, yang kelima, ShopBuy. ShopBuyIns menerima tagihan sebesar 250 euro dari Daily News untuk iklan, tetapi menunda pembayaran sampai tanggal berikutnya. Nah, berarti di sini utang bertambah dan modal berkurang.
sehingga menjadi 1.850 euro dan modal menjadi 15.950 euro. Nah, selanjutnya SoftBuy-ins memberikan jasa pemrograman seharga 3.500, memberikan jasa berarti bertambah modal. Kita masukkan ke dalam modal. Selanjutnya, untuk para pelanggan, perusahaan menerima kas sebanyak 1.500 euro, berarti masuk ke dalam kas. Berarti kas bertambah. Dan para pelanggan menagihkan sisanya sebesar 2.000 euro, berarti piutang bertambah 2.000 euro. Selanjutnya yang ketujuh, SoftBuy membayar beban berikut secara tunai seperti sewa toko sebesar 600 euro, gaji dan upah karyawan 900 euro, dan utilitas 200 euro. Dan saat dijumlahkan semuanya menjadi 1.700 euro. Berarti kas berkurang dan dimasukkan ke dalam modal juga berkurang sebesar 1.700 euro. Selanjutnya yang ke-8, SoftBuy membayarkan tagihan dari Daily News sebesar 250 euro. Berarti kas berkurang 250 euro dan utang berkurang juga 250 euro. Nah, selanjutnya SoftBuy menerima kas sebesar 600 euro dari pelanggan yang telah ditagih atas jasa yang diberikan. Berarti masuk ke dalam kas bertambah dan piutang berkurang 600. Nah, selanjutnya yang ke-10. Perusahaan membayarkan dividen sebesar 1.300 euro secara tunai ke Ray dan Barbara Nair, para pemegang saham SoftBuy. Berarti kas berkurang 1.300 dan modal berkurang 1.300. Nah, kita jumlahkan semuanya. Di sini kas jumlahnya itu 80-50 euro. Maaf, maksud saya 8.050. Peralatan 7.000 euro, perlengkapan 1.600 euro, piutang 1.400 euro, utang 1.600 euro, modal 16.450 euro. Dan kita jumlahkan kas tambah peralatan, tambah perlengkapan, tambah piutang, sama dengan utang ditambah modal. Sudah saya jumlahkan, hasilnya 18.050 dan ekuitas, kewajiban ditambah ekuitas 18.050. Berarti di sini hasilnya balance. Dan mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mungkin banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.